Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus pada satu aspek krusial dalam bercerita yang sering banget terabaikan. Ini dari bab 6, buku Rob Bissenbach, Unleash the Power of Storytelling. Pesan utamanya tuh simple sebenarnya. Apa yang Anda sisihkan dari cerita, itu sama pentingnya loh dengan apa yang Anda masukkan. Jadi misi kita sekarang nih, kita mau bedah 7 cara praktis. Buat motong semua gaji naratif, gitu ya. Biar cerita Anda lebih tajam, fokus, dan ya jelas lebih ngena buat pendengar Anda. Ya menarik sekali gimana konsep membuang ini kan, itu, justru jadi inti kekuatan cerita. Proses motong ini perlu ya kombinasi antara objektivitas, lihat cerita dari kacamata audiens, sama keberanian editorial. Maksudnya harus tega motong bagian yang mungkin kita suka secara pribadi, tapi demi kejelasan, demi dampak yang lebih gede. Ini bukan sekedar meringkas ya, lebih kayak memahat narasi. Pemahat narasi. Wah, oke juga istilahnya. Oke deh, mari kita langsung pegang alat pahat pertama yang Bissenbach tawarin. Cara pertama, fokusin cerita. Mulai dengan tujuan yang jelas. Kedengerannya dasar banget ya, tapi gimana nih terapinya biar efektif buat motong-motong itu? Intinya gini, setiap cerita itu harus punya satu pesan. Atau ya itu, tujuan inti yang mau dicapai. Kalau itu udah jelas, nah baru setiap elemen detail, dialog, bahkan jeda napas itu dievaluasi. Ini dukung tujuan nggak? Ah, jadi kayak filter gitu ya? Betul. Bissenbach cerita tuh pengalaman dari kelas nulis sketsa di Second City. Itu kan legendaris ya. Setiap adegan harus punya premis kuat, harus melayani cerita utuh. Mungkin kita punya lelucon lucu banget atau fakta ulik. Tapi kalau cuma lucu demi lucu atau menarik demi menarik, ya kalau nggak dorong narasi atau kuatin tujuan utama, ya itu kandidat kuat buat dipatong. Oke. Berarti filter tujuan ini penting banget ya? Fundamental. Ini mastiin cerita Anda itu jadi alat komunikasi yang presisi. Bukan cuma, kumpulan info acak atau anekdot lucu aja. Dengan nentuin tujuan di awal, terus pakai itu sebagai saringan, kita otomatis menghargai waktu audiens, perhatian mereka. Pesan utama jadi lebih mungkin nyampe dengan kuat, nggak kekubur sama detail-detail yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat buat tujuan itu. Ini semacam disiplin naratif lah. Disiplin naratif, wah kata kunci penting nih. Nah, selain jaga alur cerita biar tetap ke tujuan, Bissenbach juga nekenin pentingnya jaga fokus ke siapa sih cerita ini sebenarnya. Ini bawa kita ke cara kedua buat motong keruwetan. Singkirkan pemeran pembantu yang nggak perlu. Agak kejem ya kedengarannya. Nyingkirin karakter. Mungkin kedengarannya gitu ya, tapi ini strategis banget loh. Coba bayangin panggung deh. Kalau kebanyakan aktor peran kecil seliwer-seliwer, perhatian penonton pecah kan? Nah, fokus cerita biasan baik itu di satu karakter utama. Mungkin boleh ada satu atau ya paling banyak dua lah karakter pendukung yang bener-bener penting buat plot, atau si karakter utama. Selain itu, semua figuran atau karakter latar yang nggak secara langsung bikin cerita maju, ya sebaiknya dihilangin aja atau digabungin gitu. Terus efeknya apa buat audiens kalau kita berhasil ngelakuin ini? Langsung kerasa gitu. Signifikan efeknya dengan membatasin jumlah karakter sentral, kita itu kayak ngasih ruang buat audiens, biar mereka bisa bangun hubungan emosional yang lebih dalam, lebih fokus. Mereka bisa lebih merhatiin perjalanan si protagonis, motivasinya apa, konfliknya gimana, alur ceritanya juga jadi lebih gampang diikutin. Jadi, motong karakter minor ini bukan cuma nyederhanain, tapi nguatin inti emosional cerita Anda. Kita bantu audiens buat peduli lebih dalam. Masuk akal. Jadi, setelah batasin jumlah aktor, kita perlu mastiin lakon mereka tetap di jalurnya. Ini nyambung ke poin ketiga, dengan analogi yang cukup visual nih. Hindari penyimpangan, avoid tangents. Bissenbach ngajak kita bayangin cerita kayak pohon. Gimana nih, analogi pohon ini bantu kita motong? Idenya itu cerita yang efektif geraknya relatif lurus. Dari pangkal batang, ya awal cerita, ke puncak, akhir atau klimaksnya. Pasti ada cabang-cabang kecil, wajar. Tapi kita nggak boleh kelamaan main atau nyasar di cabang atau ranting itu. Nah, itulah yang namanya penyimpangan atau tangent. Kita semua kayaknya pernah dengar orang cerita kayak gini ya, yang muter-muter dulu kemana-mana. Oh, sering banget. Contoh klasik yang dikutip Bissenbach itu monolognya AB, Grandpa Simpson dari The Simpsons. Mungkin Anda ingat adegan pas dia mulai cerita perjalanan ke Shelbyville, terus malah ngelantur ke nama lama kota itu, Morganville.
Terus kebiasaan ngiket bawang di sabuk lagi ngetren katanya waktu itu. Terus harga tiket ferry 5 sen yang ada gambar lebahnya. Aduh, detail-detail itu mungkin lucu sekilas, tapi benar-benar ngaburin tujuan awal cerita. Bikin pendengar mikir, ini sebenarnya mau cerita apa sih? Iya, iya. Contoh yang pas banget itu. Dan ada peringatan penting juga nih. Kadang pas kita cerita langsung, terus dapat tawa atau respons audiens di detail kecil yang sebenarnya nggak relevan. Kita jadi tergoda buat ngikutin itu. Merasa sukses dapat reaksi, terus improvisasi makin jauh ke penyimpangan itu. Ini bahaya nih. Bisa ngerusak alur sama pesan utama. Betul sekali. Penyimpangan itu mecah momentum cerita. Bikin audiens capek mikirnya. Mereka harus kerja keras buat balik ke jalur utama. Dan seringkali inti pesannya jadi hilang di tengah jalan. Tiap bagian cerita harus tetap relevan sama tujuan awal. Balik lagi ke prinsip pertama tadi. Kuncinya ya fokus. Fokus, fokus, fokus. Prinsip ini juga berlaku buat poin keempat. Fokus pada titik balik yang jelas. Kan hidup ini seringnya berantakan ya. Banyak belokan kecil, naik turun gak jelas. Tapi Weisenbach nyaranin kita nggak perlu nyeritain semuanya dalam cerita. Kenapa penyederhanaan ini penting? Lihat laporan kinerja saham S&P 500. Kebanyakan orang kan pengen lihat ringkasan tren utamanya aja. Naik, turun, atau datar gitu. Jarang kan yang mau lihat grafik naik turunnya tiap menit sepanjang hari. Nah sama kayak cerita. Audiens perlu tahu titik-titik penting aja, di mana arah cerita berubah signifikan. Oke. Jadi kita pilih momen-momen kuncinya aja ya. Persis, ini bagian dari memahat narasi tadi. Kita ambil realitas yang mungkin rumit, terus kita bentuk jadi alur yang enak diikutin, gampang dicerna. Dengan nonjolin cuma satu atau beberapa titik balik paling penting, momen aha, keputusan krusial, kejadian tak terduga yang ubah segalanya, kita bantu audiens paham dinamika cerita tanpa kesasar di liku-liku detail yang gak terlalu signifikan. Tapi, bukannya detail itu penting ya buat bikin cerita kerasa nyata? Ini nyambung nih ke perdebatan di poin kelima. Detail. Detail memilah yang baik dan buruk. Weisenbach ngutip Stephen King. Katanya detail penting buat kepercayaan dan penyerapan pembaca. Tapi, dia juga bilang kalau kebanyakan detail atau detail yang salah jenis malah bisa ngebunuh cerita. Gimana dong cara milahnya? Nah, ini emang butuh keseimbangan. Kuncinya itu selektif. Detail yang baik itu yang fungsinya menghidupkan cerita tanpa bikin berat. Contohnya apa aja tuh? Weisenbach nyebutin dua jenis utama detail baik yang pakainya kudu hemat. Pertama, setting latar yang singkat. Kasih gambaran waktu, tempat secukupnya buat orientasi, jangan lebay. Misalnya, California Selatan akhir 70-an, atau di kedai kopi rame pas jam makan siang, itu sering udah cukup. Kedua, detail sensoris. Ini kuat banget buat narik audiens masuk ke cerita. Coba pikirin apa yang bisa dilihat, didengar, dicium, dirasain, atau dikecap. Suara detak jam yang bikin tegang, bau popcorn anget di bioskop, rasa dingin keringet di dahi. Pakai 1-2 detail sensoris yang kuat di momen kunci. Oke, itu yang baik. Terus sebaliknya, detail buruk atau yang perlu disederhanain itu yang kayak gimana? Yang faktual tapi nggak nambah nilai emosi atau pemahaman gitu ya? Iya, betul. Ada beberapa yang disorot Weisenbach. Pertama, tanggal spesifik. Kecuali tanggalnya emang punya makna universal kayak 11 September 2001 atau penting banget buat plot, mending sederhanain aja. Pakai tahun, proyeknya mulai 2015. Dekade, kejadiannya 2 dekade lalu. Atau malah abad, itu seabad lalu. Perkiraan sering lebih efektif. Kedua, angka presisi. Buletin aja angkanya. Sekitar 100 orang datang, lebih enak didengar daripada tepatnya ada 97 orang. Persentase ribet ubah jadi pecahan simpel. Hampir separuh lebih gampang dicerna daripada 48,7%. Kalau angka gede banget, pakai skala perbandingan. 1 dari 3 penduduk lebih ngena daripada sekitar 90 juta jiwa. Terus kalau nama orang atau tempat gimana? Nah, ini poin ketiga. Detail yang perlu disederhanain. Nama diri, proper nouns. Nggak usah kasih nama ke karakter minor yang cuma lewat doang. Sebut aja perannya. Manajer bank, petugas keamanan, CEO perusahaan itu. Jabatan panjang juga sederhanain. Wakil Presiden Senior Bidang Strategi Pemasaran Global cukup jadi pimpinan pemasaran mungkin. Nama departemen bisa disingkat atau digeneralisasi. Nama perusahaan juga gitu.
Sebut kalau terkenal banget, Google, Coca-Cola. Kalau enggak, sebut jenisnya aja. Firma konsultan butik, startup teknologi kecil. Oke, jadi intinya selalu tanya, detail ini ngelayanin tujuan cerita nggak? Detail bagus bikin hidup suasana dan emosi. Detail jelek, tanggal, angka presisi, nama nggak perlu, seringnya cuma nambah beban mikir tanpa kontribusi berarti. Wah, ini perlu latihan ya, biar instingnya tajam. Latihan dan keberanian. Buat motong, lagi-lagi ya, ini nyambung erat sama cara keenam. Potong eksposisi. Apa sih maksudnya eksposisi dan kenapa kudu dipotong? Eksposisi itu gampangnya penjelasan latar belakang. Siapa tokohnya, di mana tempatnya, situasinya gimana. Nah, masalahnya banyak pencerita tergoda buat mulai cerita dengan rentetan info ini. Bisenbach nyaranin sebaliknya. Jangan mulai dengan ngasih kuliah singkat. Langsung aja lompat ke tengah aksi atau konflik, biar langsung narik perhatian audiens. Oh, jadi kayak film James Bond gitu ya, yang hampir selalu bukaannya langsung kejar-kejaran atau berantem seru. Nah, iya. Beda sama film epik klasik kayak Gone with the Wind yang mungkin perlu pengantar panjang buat bangun dunianya. Tapi buat kebanyakan cerita, apalagi konteks bisnis atau presentasi, mulai in medias res di tengah kejadian itu jauh lebih efektif. Betul, dan ada larangan spesifik nih. Hindari kalimat pembuka kayak, saya mau cerita sebuah kisah tentang bagaimana, atau cerita ini adalah tentang. Itu ngebunuh misteri sama ketegangan. Langsung aja mulai, misalnya, telepon bunyi jam 3 pagi. Gue tahu ini bukan kabar baik. Nah, setelah berhasil pikat perhatian audiens dengan aksi atau konflik awal, baru deh selipin dikit konteks atau latar belakang kalau emang perlu. Teknik in medias res ini langsung bikin pertanyaan di kepala audiens. Lagi ngapain dia? Kok bisa di situ? Terus gimana? Rasa penasaran ini yang bikin mereka nempel dari awal. Motong eksposisi di depan itu cara ampuh biar nggak kehilangan audiens sebelum cerita benar-benar mulai. Oke. Kita sampai di poin terakhir nih, yang ketujuh. Dan ini kayaknya yang paling manjing diskusi. Boleh berbohong sedikit? It's okay to lie sort of? Wah, ini kedengarannya berisiko ya. Maksudnya gimana nih, Bisenbach? Penting nih buat diklarifikasi cepat. Ini bukan soal fabrikasi atau bohong nipu yang fundamental gitu ya. Biasenbach ngutip pencerita lain Matthew Dix pakai istilah kebohongan esensial. Ini lebih ke lisensi artistik lah. Buat nyederhanain, madetin, atau ngatur ulang dikit elemen cerita. Tujuannya ya demi kejelasan, kelancaran, sama dampak naratif yang lebih baik buat audiens. Oke. Contoh kebohongan esensial yang dianggap wajar itu kayak gimana? Misalnya, ya tadi ngilangin detail minor yang nggak relevan, atau madetin lini masa, mungkin proyek jalan 6 bulan, tapi di cerita kita gambarin kayak beberapa minggu intens gitu biar momentumnya kejaga. Bisa juga gabungin 2 atau 3 karakter minor yang fungsinya mirip jadi satu karakter aja. Atau bahkan sedikit ngubah urutan kejadian. Selama perubahan itu nggak ngubah kebenaran inti, pesan moral, atau pelajaran dari ceritanya. Wah, agak tricky ya batasannya. Bisenbach ngasih contoh pribadi tuh pas cerita pengalaman main ski setelah lama nggak main. Di depan audiens dia bilang udah 10 tahun nggak main ski, terus nunjukin foto. Kenyataannya teknisnya sih baru 9 tahun absen. Dan fotonya itu diambil 14 tahun sebelumnya pas dia masih muda. Nah, perubahan kecil ini dilakuin biar narasi lancar. 10 tahun kan kedengeran lebih bulat ya, sama visualnya dukung. Tapi esensi ceritanya soal ngalahin rasa takut balik main ski itu nggak berubah sama sekali. Tapi gimana kita tahu kalau penyederhanaan kita nggak kelewatan jadi muter balikin fakta? Batasnya di mana? Bisenbach nawarin tes bagus nih, namanya witness test atau tes saksi mata. Coba tanya ke diri sendiri, kalau ada orang yang beneran hadir pas kejadian asli, terus denger versi cerita kita, kira-kira dia bakal setuju nggak kalau cerita kita itu representasi yang adil dan jujur dari inti kejadiannya? Kalau jawabannya iya, nah kebohongan esensial kita mungkin bisa dibenarkan demi cerita yang efektif. Kalau jawabannya enggak, wah mungkin kita udah kelewatan. Ini nyentuh area etika bercerita yang menarik banget ya. Ada kebutuhan buat jelas dan ngena, tapi juga tanggung jawab sama kebenaran. Nyari keseimbangan itu seni tersendiri berarti. Tepat sekali. Garis antara nyederhanain demi jelas sama manipulasi demi agenda pribadi itu bisa tipis banget. Kejujuran pada esensi cerita sama niat di baliknya itu jadi kompas moral yang penting buat pencerita. Jadi, itu dia ringkasan 7 cara dari Rob Bisenbach buat fokusin cerita Anda dengan motong yang nggak perlu.
Mulai dari nentuin tujuan, batasin karakter, hindari penyimpangan, fokus ke titik balik, selektif sama detail, potong eksposisi di awal, sampai seni nyederhanain yang etis. Bisenbeck nekenin kita harus berani jadi editor yang kejam buat cerita kita sendiri. Buang semua beban biar pesan intinya bisa bersinar. Kalau kita tarik ke gambaran lebih luas ya, kemampuan sama keberanian buat motong ini sebenarnya nunjukin rasa hormat dan percaya ke audiens Anda. Anda percaya mereka cukup pinter buat paham cerita tanpa harus dicekokin tiap detail kecil. Ini ngangkat penceritaan dari sekedar ngelaporin fakta jadi tindakan komunikasi strategis yang sadar, mikirin gimana pesan diterima dan diproses pendengar. Ini soal kualitas, bukan kuantitas info. Kesimpulan yang bagus banget. Dan sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Pas Anda coba terapin 7 prinsip motong ini ke cerita-cerita pribadi Anda, mungkin pengalaman kerja, kisah sukses, atau bahkan gagal, detail atau elemen mana yang rasanya paling sulit buat Anda potong atau sederhanain. Dan kira-kira kesulitan itu ngungkapin apa ya? Tentang apa yang secara pribadi Anda anggap penting dalam cerita itu, dibanding apa yang sebenarnya dibutuhin audiens Anda buat paham dan nyambung sama cerita itu. Coba deh renungkan itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.